Bab ke-74. Pagi itu, sekitar pukul 8, 3 bus besar melaju meninggalkan SMA Harapan Bangsa, membawa rombongan siswa dan guru menuju hutan di Bogor untuk acara camping. Di dalam bus, Galena duduk bersama Dava, sementara Clara duduk dengan Kafka. Raka dan Heru, seperti biasa, berpasangan dan sibuk mengoceh serta bercanda. Sementara itu, Alvin lebih memilih duduk bersama salah satu guru daripada harus mendengar kegaduhan Raka dan Heru yang bisa membuat kepalanya pusing. Galena tampak bersemangat karena akhirnya bisa menikmati camping bersama teman-teman sekolahnya. Dava juga terlihat senang, meski alasannya berbeda karena tadi malam ia sudah mendapatkan jatah hingga beberapa ronde. Bahkan sampai Galena mengeluh capek akhirnya ia baru berhenti karena kasihan. Dan untuk kabar kedua orang tuanya, ia sudah mendapatkan kabar dari mamanya jika mereka sudah sampai di Amerika dengan selamat. Dan kabar ini membuat Galena lega dan lebih bersemangat menjalani kegiatan selanjutnya. Sambil menikmati perjalanan, Galena mengobrol dengan Dava sembari menyuapi suaminya camilan yang ia bawa. Sementara itu, di kursi belakang mereka, Clara tampak manja bergelayut di bahu Kafka, berbicara tentang hal-hal tak penting. Kafka sendiri hanya tersenyum dan sesekali mengelus kepala Clara dengan lembut. Di sisi lain, Heru dan Raka sudah berhasil membuat suasana dalam bus semakin riuh dengan aksi mereka bernyanyi menggunakan mikrofon. Sementara Alvin, yang duduk tenang di samping seorang guru, hanya bisa membatin, untung nggak duduk sama Raka atau Heru. Kalau iya, pasti kepala gue makin pusing. Perjalanan berlangsung lancar, dan 2 jam kemudian, mereka tiba di lokasi camping. Namun, mereka masih berada di area parkiran dan harus berjalan kaki ke dalam hutan untuk mencapai tempat camping. Begitu turun dari bus, semua peserta mulai mengambil barang-barang mereka dari bagasi. Galena dan Clara memilih menunggu tas mereka diambil oleh Dava dan Kafka. Sambil menunggu, mereka mengobrol dan memperhatikan sekeliling, hingga pandangan Galena tiba-tiba tertuju pada sosok yang familiar, yaitu Bunda dan Ano yang baru saja turun dari mobilnya. "Gue mau ke Bunda, lo mau ikut nggak?" tanyanya. "Ikut, dong. Ayo," sahut Clara antusias. Mereka berdua pun segera menghampiri Bunda Ana dan Ano. "Bunda!" seru Galena semangat, membuat beberapa orang di sekitar menoleh ke arahnya karena Galena yang memanggil Bunda Ana dengan sebutan Bunda dengan lantang. "Bunda, Nah baru tahu kemarin dari Kak Dava kalau Bunda dan Ano ikut camping juga," ujarnya ketika sudah berdiri di depan Bunda Ana. Mendengar itu, Bunda Ana mengernyit heran. "Loh, jadi selama ini kamu nggak tahu kalau kami memang selalu ikut acara ini?" "Hehe, nggak, Bunda," jawab Galena cengengesan. Clara tertawa dan menimpali. "Biasa, Tan. Galena emang gini, serba nggak tahu." Bunda Ana tertawa kecil melihat tingkah mereka. Galena memang tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal di luar rutinitasnya. Setiap hari, ia hanya fokus sekolah, pulang, dan menghabiskan waktu bersama keluarga atau Clara di akhir pekan. Bahkan semua berita hot di sekolah, biasanya ia ketahui dari Clara. "Enak aja. Gue juga tahu, kok," protes Galena. "Iya, lo tahu juga dari gue biasanya, kan?" sahut Clara, tak mau kalah. "Enggak, ini gue tahu dari Kak Davauli," ucapnya sembari memeletkan lidahnya. Bunda Ana kembali terkekeh melihat perdebatan kecil mereka. Udah, jangan ribut." "Hei, enggak, kok," ujar keduanya bersamaan dengan senyum meringis. "Kalian berdua ini lucu banget," puji Bunda Ana, membuat Galena dan Clara langsung tersenyum bangga. Beberapa siswi yang melihat interaksi mereka menatap iri, terutama karena Galena memanggil Bunda Ana dengan sebutan Bunda dan terlihat sangat akrab dengan Ano. Padahal, mereka tir. Ya, Ferdi sempat mencoba menggendongnya, tetapi Ano menolak. Akhirnya, Dava turun tangan.
Dengan satu genggaman tangan dan beberapa kata peringatan dari abangnya, Ano langsung menurut dan berjalan tenang di antara Galena dan Dava yang menggandengnya. Kini, tas Galena pun sudah berpindah ke gandongan Dava, yang kini membawa 2 tas di depan dan di belakangnya. Hal yang sama dilakukan oleh Kafka yang membawakan tas Clara. Perlakuan manis mereka membuat para siswi lainnya semakin iri. Setelah perjalanan selama 45 menit, mereka akhirnya sampai di lokasi perkemahan. Semua langsung sibuk mendirikan tenda. Setiap tenda akan diisi sekitar 10 orang. Total, ada 18 tenda yang didirikan, 15 untuk murid dan guru, 1 tenda ruang kesehatan, 1 tenda dapur, dan 1 tenda khusus keluarga pemilik sekolah yang dihuni oleh Ayah Ferdi, Bunda Ana, dan Ano. Dan untuk tempat buang air atau mandi, para panitia sudah membuatkan sebuah bilik di pinggiran sungai karena memang kebetulan mereka campingnya dekat dengan sungai, jadi tidak perlu khawatir dengan masalah air. Begitu tanda berdiri, waktunya makan siang tiba. Mereka menikmati makan siang dari bekal yang mereka bawa masing-masing. Jadi setelah capek perjalanan dan mendirikan tenda, mereka tidak perlu repot-repot memasak yang membuat mereka capeknya double. Setelah makan siang, para calon pengurus OSIS dan pramuka mulai menjalani tes materi masing-masing, sedangkan untuk siswa-siswi lainnya masih bebas hingga malam. Sampai saat acara cari jejak dimulai, barulah mereka mengikuti acaranya. Karena mereka hanyalah sebagai tambahan biar lebih ramai saja, jadi tidak perlu mengikuti semua acara. Dan kini, Galena dan Clara, yang tidak ikut tes, mereka kini menemani Ano berjalan-jalan, karena bocah kecil itu tidak mau tidur siang. Bocah kecil itu sangat aktif dan terus bertanya tentang berbagai hal yang menarik perhatiannya. Seperti sekarang ini, saat mereka berjalan, Ano tiba-tiba berlari ke arah sebuah jamur besar berwarna coklat putih. "Tata, nah, ini apa?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Galena tersenyum menghampiri Ano. "Itu namanya Clitosi benebularis, atau biasa disebut jamur barat atau jamur korong awan," jelas Galena. Namun Ano hanya menatapnya bingung membuat Galena terkekeh gemas. "Ini jamur Ano, bagus kan bentuknya?" ucapnya lagi dan diangguki oleh Ano. Ano yang penasaran dengan jamur besar di depannya, ia langsung memegang jamur itu membuat Clara panik. Ano, jangan. Kalau beracun gimana?" ucapnya sembari mencekal tangan Ano yang baru saja menyentuh jamur itu. Perkataan Clara sungguh membuat Galena tertawa terpingkal-pingkal. "Lo nggak pernah lihat jamur ini atau gimana sih, Cla?" ucapnya setelah menertawakan Clara. "Kenapa sih? Kok lo malah ketawa?" tanya Clara heran menatap Galena. Begitupun Ano yang heran dengan kakaknya ini, kenapa ia tertawa. "Lo tuh tinggal di mana sih, Cla? Masa nggak tahu kalau jamur ini bisa dimakan?" ucapnya menatap Clara heran. "Emang iya? Gua nggak pernah makan jamur kayak gitu. Lagian lo tahu dari mana kalau ini jamur bisa dimakan?" tanyanya. "Dulu pas di Amerika, kalau musim hujan, gue sering cari jamur ini di hutan belakang mansion. Enak tahu rasanya," jawabnya sembari membayangkan enaknya rasa jamur itu saat digoreng dengan irisan bawang ditambah bumbu penyedap dan kecap manis. Sungguh rasa yang sudah lama tak ia rasakan. Clara tercengang. "Emang iya?" "Iyalah." "Ya udah, Ano, jamurnya kita petik, terus kita cari jamurnya lagi, nanti kakak masakin jamur ini, oke?" ujar Galena membuat Ano mengangguk senang dan langsung memetik jamur itu dengan tangan kecilnya. "Asik, petualang cari jamur nih," ucap Clara senang. Tapi bentar deh, gue ambil wadah dulu ya, siapa tahu dapat banyak." "Kalian berdua tunggu sini dulu," ucap Clara langsung lari menuju perkemahan sedangkan Ano dan Galena mereka berdiri menunggu Clara yang sedang mengambil wadah. Di posisi Clara, ia berlari dengan cepat menuju arah tenda-tenda. "Clara, di mana Galena dan Ano?" tanya Bunda Ana dengan panik. Ha, itu Tan." "Itu apa?"
Tanya Bunda Ana tak sabaran. Itu, mereka aman di sana. Ucapnya sembari menunjuk arah Galena dan Ano yang tak terlihat. Terus kenapa kamu mas-mosan gini? Tanya Bunda Ana masih merasa khawatir. Ini Tan, Clara mau ambil wadah. Rencananya kita bertiga mau cari jamur di dekat sini. Jelasnya membuat Bunda Ana dan para guru mengernyit heran. Jamur apa Clara? Hati-hati nanti beracun. Peringat salah satu guru. Nggak Pak. Kata Galena jamur itu bisa dimakan kok. Ujar Clara. Emang nama jamurnya apa? Kok Galena bisa tahu kalau itu nggak beracun? Tanya guru lainnya. Kata Galena jamur barat atau jamur korong awan gitu. Terus nama ilmiahnya apa ya? Saya lupa Bu. Dan Galena tahu karena dulu waktu dia tinggal di Amerika. Dia sering cari jamur itu di hutan belakang mansion keluarganya, katanya. Jawabnya. Syukurlah kalau Galena tahu jamurnya nggak beracun. Kalian jangan jauh-jauh ya carinya. Peringat Bunda Ana. Siap. Kalau gitu Clara permisi dulu mau ambil wadah, siapa tahu dapat jamur banyak. Pamitnya dan segera pergi setelah mendapat persetujuan dari Bunda Ana dan para guru. Setelah mengambil wadah, Clara langsung kembali ke tempat Galena dan Ano tadi. Ayo kita cari, gue udah dapat wadahnya. Ujar Clara dan mereka mulai mencari-cari jamurnya. Mereka mencari-cari di sekitar, dan ternyata cukup banyak jamur yang mereka dapatkan. Dan bagian yang memetik jamurnya adalah Ano, karena bocah itu sangat suka memetik jamurnya langsung dari tanah. Sementara itu, Dava yang sedang mengawasi jalannya pengetasan untuk calon pengurus baru OSIS bersama keempat temannya, empat temannya termasuk Kafka dan Haru, tiba-tiba mendengar suara seseorang yang ia kenali di depan sana. Lebih tepatnya di depan perkumpulan calon pengurus OSIS baru yang sedang dikasih tes lisan oleh para seniornya. Dava dan lainnya bisa melihat dua gadis dan satu bocah laki-laki yang tengah asik dengan dunianya. Ya, itu Galena, Clara dan Ano yang tanpa sadar, mereka bertiga sudah berjalan terlalu jauh dan masuk ke area tes OSIS. Para calon pengurus OSIS yang sedang menjalani ujian lisan menatap mereka dengan bingung. Mereka bertiga masih asik mencari jamur di bawah pepohonan tanpa disadari, mereka sudah menjadi pusat perhatian anggota OSIS, karena mereka tepat di depan mereka, walaupun jaraknya cukup jauh. Dava dan teman-temannya langsung menghampiri mereka bertiga karena merasa heran dengan ketiganya yang terlihat menengok kanan kiri seperti sedang mencari sesuatu. Kenapa di sini? Tanya Dava saat sudah berada di dekat mereka, yang membuat mereka bertiga terlonjak kaget karena kedatangan Dava yang tiba-tiba. Apalagi Ano, ia langsung memeluk Galena dengan takut karena saking kagetnya. Dan kekagetan mereka bertiga membuat para OSIS ingin tertawa rasanya, terlihat sangat natural dan sangat terkejut. Ih, kakak, ngagetin aja deh. Kesal Galena sembari mengusap dadanya dan satu tangannya memeluk Ano yang masih memeluk kakinya. Kalian kenapa sampai sini? Tanya Kafka sembari melirik wadah penuh jamur yang Clara bawa. Kita cari jamur, kalian sendiri kenapa di sini? Bukannya kalian ngawasin acara tes materi ya? Tanya Clara bingung. Lihat depan sana, kalian udah terlalu jauh jalannya. Ucap Alvin membuat Galena dan Clara langsung menatap belakang lima pemuda itu, dan benar mereka tampaknya sudah terlalu jauh jalannya. Iya, nggak sadar saking asiknya cari jamur. Gumam Galena. Kalian cari di mana aja kok banyak banget? Tanya Raka. Sebelum menjawab Galena dan Clara saling pandang sejenak sebelum akhirnya mereka nyinggir bersamaan. Hehe, dari belakang tanda-tanda, nggak kerasa udah sampai sini. Ujar Clara. Ayo aku antar pulang, kalian jamurnya ya? Ucap Haru semangat. Tanpa pikir panjang Galena langsung mengacungkan jempol setuju. Oke, nanti gue kasih jatah jamurnya. Teriak Galena karena jarak mereka cukup jauh. Gue juga ikut bantu. Sahut Raka yang mendapat acungan jempol dari Galena.
Aksi mereka ini dilihat oleh para anggota OSIS dengan tatapan bermacam-macam. Terutama karena bisa dekat dengan kelima Most Wanted. Selain itu, karena perlakuan manis Dava yang menggandeng Galena lembut sembari menggendong Ano, mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Dan, perlakuan Kafka kepada Clara juga membuat para perempuan merasa iri dengki. Bab ke-7